Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ramasari Nadila, NIM 201443000012 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan dan dosen pengampu Bapak Wahyudi SPD MSI. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan demokrasi Indonesia hari ini? Apakah sudah ideal atau masih jauh dari harapan? Menurut saya, sebagai salah satu negara kepulauan yang besar dan multikultur, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Meskipun demikian, praktik demokrasi juga tidak bisa dikatakan maksimal di hal ini karena pemerintahan Soeharto yang opresif dan militeristik, khususnya terhadap kelompok minoritas dan kelompok agama. Namun, sejauh ini, prinsip atau sistem demokrasi merupakan pilihan tepat untuk negara kesatuan Republik Indonesia, mengingat masyarakatnya yang sangat pluralis. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep demokrasi liberal, demokrasi kapitalis, dan demokrasi terpimpin. Namun, di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini, dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut Anda untuk mencegah money politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia? Menurut saya, untuk mencegah money politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, salah satunya yang pertama, menolak praktik politik yang ditawarkan oleh tim sukses dari calon. Yang kedua, kaum intelektual harus menjunjung tinggi asas demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai bentuk tindakan preventif dalam praktik money politik. 3. Kaum intelektual harus bisa mensosialisasikan menggunakan bahasanya kepada halayak atau masyarakat mengenai dampak negatif dan praktik money politik, sehingga dari sini kaum intelektual dapat menjadi pelopor dalam mencegah money politik yang merusak moral bangsa. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang pendidikan kewarganegaraan global atau Global Citizenship Education? Pendidikan kewarganegaraan global adalah tanggapan terhadap kebutuhan mendesak untuk bertindak pada isu-isu lokal dan global. Hal ini didasarkan pada pengakuan terhadap penentuan nasib sendiri dan saling ketergantungan dengan semua makhluk hidup, komitmen individu dan kolektif untuk mempromosikan hak-hak perempuan, hak-hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu set praktik-praktik yang mempromosikan solidaritas, belajar, membangun kesadaran, dan transformasi sosial yang konkret dan positif, mengutamakan yang aktif dan timbal balik pendekatan dengan individu dan komunitas untuk tujuan membangun bersama soft skill dan kekuatan untuk bertindak. Aksi di pendidikan kewarganegaraan global berorientasi pada 5 pilar utama, membangun kesadaran untuk menginformasikan publik dari banyak elemen berbeda yang terlibat dalam solidaritas internasional. Selain itu, pelatihan untuk memperkuat keterampilan dan memahami dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan baik di tingkat lokal maupun internasional. Pendidikan kewarganegaraan global membantu memperkuat pengembangan hubungan yang lebih adil dan merata dibangun di atas timbal balik dan saling ketergantungan antara individu dan masyarakat. Baik, pertanyaan yang terakhir, coba Anda bandingkan pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia dan PPKN yang ada di luar negeri minimal 3 negara. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. PPKN adalah suatu pendidikan yang ingin membina seseorang yang sudah memiliki status kewarganegaraan menjadi warga negara yang baik. Jadi, PPKN bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. yang dalam dunia pendidikan di negara kita mempunyai 12 sasaran bina aspek. Yang pertama,
pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berbudi pekerti luhur, yang berkepribadian, berdisiplin, yang bekerja keras, yang tangguh, yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani, yang mampu menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, yang mampu menumbuhkan dan mempertebal semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Pendidikan kewarganegaraan di Prancis. Pendidikan kewarganegaraan secara tradisional telah menjadi salah satu agenda politik yang penting disebabkan oleh kebutuhan untuk mengkonsolidasikan dukungan nasional bagi Republik Ketiga ketika demokrasi dikembalikan pada tahun 1871. Pendidikan kewarganegaraan di Jepang. Pendidikan kewarganegaraan di Jepang yang dikenal dengan terminologi social studies, living experience, dan moral education berorientasi pada pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan warga negara berkaitan dengan upaya untuk membangun bangsa Jepang. Dalam tulisan ini, kajian pendidikan kewarganegaraan di Jepang akan memfokuskan diri kepada kajian tentang konteks kelahiran, landasan pengembangan, kerangka sistemik, dan kurikulum dan bahan ajar agar pendidikan kewarganegaraan di Jepang berjalan dengan lancar. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, peranan sekolah menjadi sangat penting dalam menanamkan pendidikan kewarganegaraan. Pada saat sistem pendidikan umum di negara Amerika Serikat tumbuh, PPKN diberikan tempat utama di kurikulum sekolah sejak tahun 1890-an. Mata pelajaran ini dinamai ilmu sosial, telah dibentuk untuk menjalankan peran utamanya pada persiapan kewarganegaraan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.